Semangat pagi semuanya. Salam kenal, nama aku Taris Metri Pangestika. Umurku saat ini 19 tahun dan kesibukanku saat ini kuliah semester 2 dan bisnis Oriflame. Alhamdulillah banget teman-teman, aku kali ini dikasih kesempatan buat sharing sama Kak Ayu bareng sama teman-teman. Alhamdulillah banget ya kan. Sebelumnya aku di sini mau cerita tentang alasan kenapa sih aku mau gitu ya gabung Oriflame. Sebenarnya gabung Oriflame ini pas pertama kali tuh bukan yang hal sengaja gitu ya teman-teman, tapi aku nggak sengaja aja karena pengen beli produknya dan pengen jadi user, jadi member. Tapi sama upline-ku ini dikasih tahu nih peluang bisnisnya. Ternyata Oriflame ini bisa ngasih kita tuh gaji bulanan loh gitu. Siapa sih yang nggak tertarik gitu ya, siapa sih yang nggak kepengen banget dapet uang 1 jutaan saat itu. Karena saat waktu aku gabung itu umurku masih 18 tahun dan kegiatanku saat itu habis beres SMA teman-teman. Jadi kan kayak aduh, anak SMA gitu ya, biasa dikasih uang jajan sama orang tua tiap hari tinggal minta. Terus ini udah nggak kuliah, udah nggak sekolah maksudnya udah nggak sekolah, terus lagi nunggu kuliah, bingung mau kerja juga nanggung. Karena waktu itu aku mau ngelamar kerja tapi harus kontrak sekitar 3 bulan paling sedikit waktunya dan 6 bulan paling lama. Nah itu gajinya pun nggak seberapa gitu ya teman-teman. Lalu sampai akhirnya aku kayak bingung, mau kerja tapi nanggung ya kan. Aku tuh punya waktu cuma 2 bulan karena aku nih kuliahnya itu liburnya tinggal 2 bulan aja gitu sambil nunggu masuk kuliah. Sampai akhirnya aku ketemu Oriflame gitu ya, dijelasin bisnisnya. Pada saat itu aku diajarin coba gitu ya, mau belajar. Sampai akhirnya aku beres WP1, naik level ke 3%. Dan alasan terkuat aku buat ngelanjutin gak nyerah walaupun banyak banget penolakan, banyak banget yang yang gak support gitu ya saat itu. Ya udah gitu ya, alasannya karena di Oriflame ini ada jenjang karirnya teman-teman. Karena aku setelah ikut sharing gitu ya, waktu itu aku ikut sharing salah satu leader di Oriflame. Dia ini masih anak kuliahan tapi dia lagi nyusun skripsi tapi udah punya gaji 28 juta. Itu tuh yang bikin aku tuh melek, yang bikin aku tuh jadi mau banget buat seriusin bisnis Oriflame ini. Karena aku tuh pengen teman-teman ya, di saat nanti aku kuliah udah beres wisuda gitu ya, aku pengen udah punya pekerjaan yang udah menghasilkan gitu ya. Itu bisnis Oriflame gitu. Nanti di saat teman-temanku yang lain mungkin masih nyari-nyari kerja, masih bingung ngelamar sana sini gitu ya, tapi aku di Oriflame ini udah punya gaji yang 28 juta dan udah tinggal ngelanjutin aja bisnisnya gitu. Oke, yang selanjutnya aku juga mau sharing. Pastikan ya di setiap bisnis tuh ada yang namanya suka dukanya gitu. Nah suka duka aku di Oriflame ini kebanyakan ya sukanya gitu ya, daripada dukanya. Itu ya namanya berbisnis pasti ada dukanya gitu. Dan yang dukanya ini nggak terlalu aku bikin pusing gitu ya, selagi ada solusinya, selagi ada upline, selagi bisa dibantuin sama upline dikasih solusi, itu tetap aja teman-teman pasti akan berlalu gitu ya. Nah sukanya di Oriflame ini aku bisa kenal banyak orang yang aku kenal cuma lewat sosial media dan akhirnya berteman jadi partner bisnis. Terus bisa ngomong di kamera kayak gini dengan lancar. Terus bisa kasih sharing, bisa kasih teman-teman yang lain di jaringanku ini motivasi gitu ya. Aduh pokoknya itu bukan aku banget sebelumnya, tapi karena aku di Oriflame ini kerjanya yang super menyenangkan. Itu yang kerjanya ini online banget, kerjanya ini anak muda banget, rewardnya ini keren banget. Ini pokoknya sukanya itu banyak banget teman-teman. Kalau disebutin di Oriflame sukanya apa, banyak gitu kan ya, banyak banget ya kan. Dari mulai programnya Oriflame yang keren banget, terus sama pengalamannya yang bikin aku jadi makin banyak pengalaman gitu ya.
selalu kalau misalnya diomongin dukanya, ya teman-teman pasti tahu lah Oriflamers tuh dukanya apa. Yang pasti ada penolakan, yang pasti ada ditinggal downline, yang pasti ada jaringannya naik turun gitu ya. Itu tuh hal-hal yang biasa sebenarnya. Tapi yang aku pelajarin di sini, duka yang aku aku lewatin gitu ya, kayak contoh penolakan gitu, ya udah gitu. Nah, namanya bisnis pasti ada ditolak, jadi nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa yang gimana gimana. Jadi ya udah jalanin aja. Kalau misalnya ditolak ya coba tawarin lagi. Kalau misalnya ditinggalin downline, karena waktu itu aku pernah ya teman-teman udah ngerjain kaki, dia udah mau ke 12%, bahkan udah achieve 12%, tapi manajerku ini yang aku bantu buat 12% nggak respon aku sama sekali. Aku chat nggak respon, aku telepon nggak respon, aku minta bantuan sama uplineku pun dia nggak respon sama sekali. Jadi ya udah, aku coba move on. Tapi sebelumnya tuh aku yang kayak aduh, belum ikhlas banget gitu ya, ini orang tuh udah dibantuin, udah dikasih bantuan ini itu, tapi kok pas udah achieve kok malah nggak mau ngejalanin tanggung jawabnya sebagai beauty influencer ya gitu. Tapi ya udahlah, itu bukan aku jadiin masalah gitu. Dari situ aku belajar bahwa oh ya udah deh, berarti kalau misalnya aku mau cetak manajer itu emang harus bener-bener sama-sama mau, akunya mau ngebantu, orangnya yang mau dibantu pun harus mau ngerjain tanggung jawab setelah dia jadi beauty influencer gitu. Jadi masalah-masalah yang seperti itu sih teman-teman yang aku bisa sharing, dan solusinya dari aku ya udah gitu. Kalau misalnya teman-teman mengalami masalah yang sama, tinggal move on aja gitu. Sebenarnya kerja sama, cari tim yang mau diajak kerja bareng, cari orang yang mau diajak kerja bareng. Kalau misalnya emang dia belum mau, ya udah nggak apa-apa, tinggal dulu. Nanti kalau misalnya emang orang yang bersangkutan mau, nggak apa-apa, nanti dirangkul lagi. Kitanya harus tetap welcome gitu, karena kita kan nggak pernah tahu ya keadaan orang tuh lagi seperti apa, lagi kenapa gitu. Mungkin suatu saat mereka butuh kitanya tetap ada gitu. Jadi jangan sampai juga kita jadi upline ya, lebih tepatnya, yang kalau misalnya ditinggal downline terus kitanya juga ikut mundur gitu kan. Nanti malah downline-nya malah mikir, ih gara-gara gue kan tuh pasti ditinggalin, jadi upline gue aja mundur gitu. Padahal nggak kayak gitu ya teman-teman. Kita harus tetap stay, apapun badainya, apapun kerikilnya, kita harus tetap fight gitu, tetap jalan aja udah. Pokoknya apapun ya, walaupun itu entah harus merangkak, entah harus ngesot gitu ya bahasa kasarnya, nggak apa-apa teman-teman, itu tetap aja dijalanin. Karena aku pun pernah ngalamin seperti itu, dan pada akhirnya ya akan growing pada waktunya jaringan kita gitu. Nah, yang mau aku sharing di selanjutnya yaitu ada apa aja sih yang udah aku dapetin dari Oriflame gitu, hal-hal yang udah aku dapetin dari Oriflame. Mungkin sebagian besar kalau misalnya orang mikirnya, ngelihatnya yang ada rezekinya gitu ya, ngelihat aku tuh apaan sih, cuma kayak gitu doang gitu ya. Tapi bagi aku ini tuh luar biasa banget. Aku bisa beli sesuatu barang yang lumayan mahal harganya. Aku alhamdulillah banget dari bonus Oriflame aku bisa beli beli MacBook harga 15 juta dengan uang hasil Oriflameanku. Dari awal pertama banget tuh aku kumpulin sampai akhirnya aku bisa nabung beli MacBook gitu. Dan hal-hal yang lainnya bisa aku beli, yang kayak bantuin orang tua, ngasih duit orang tua. Terus aku udah nggak minta jajan orang tua, udah hampir nggak pernah aku minta uang jajan ke orang tua, dan aku bisa nabung buat bayar kuliahku sendiri gitu. Jadi banyak banget yang aku udah dapetin dari Oriflame gitu ya. Apalagi kalau reward kecil-kecil dari Oriflame tuh aja udah cakep-cakep banget gitu. Kayak hadiah-hadiah WP, terus bisnis kelasnya, terus hadiah promo rekrutnya, itu udah
aku dapetin, dan itu pasti selalu aku kejar setiap ada promo-promonya gitu, karena itu yang memperpantas diri kita buat mendapatkan reward-reward yang besar lagi dari Oriflame. Nah, yang selanjutnya, impian aku yang pengen banget aku dapetin, yang selanjutnya yang belum terrealisasi, dan insya Allah akan terrealisasi lewat Oriflame, karena di Oriflame ini kalau misalnya kita pengen sesuatu tuh udah jelas, udah tahu ada jalannya, gimana caranya, itu tinggal dikerjain aja, dan insya Allah kalau udah dikerjain akan sampai. Yaitu impian aku selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, aku pengen banget teman-teman punya gadget baru yang seri iPhone iPhone yang terbaru. Pokoknya ya, aku lagi ngumpulin, insya Allah sebentar lagi akan terchecklist impianku yang itu, dan pastinya aku pengen banget naik level, dan tahun ini insya Allah bisa open 3 title dan dapetin double cash awardnya nanti di bulan Juni, insya Allah banget ya kan. Terus sama aku pengen banget beli mobil teman-teman. Karena kenapa sih pengen banget beli mobil gitu, karena aku ini bukan dari keluarga yang istilahnya tuh kaya raya gitu ya. Orang tua aku ini hidupnya sederhana, tapi alhamdulillahnya bisa buat kuliahin aku, dan bisa buat makan sehari-hari, buat menuhin kebutuhan sehari-hari, itu alhamdulillah cukup. Tapi kalau untuk beli mobil itu dari keluargaku, dari ayahku, dari orang tuaku, pokoknya itu belum bisa gitu menuhin apa yang aku pengenin gitu. Karena aku pengen banget beli mobil. Kenapa sih? Karena nanti pas aku wisuda, nanti pas aku lulus kuliah terus wisuda, aku pengen banget teman-teman wisudanya naik mobil aku sendiri. Doain ya teman-teman, aku pengen banget beli Honda Jazz warna merah dengan uang cash yang aku dapetin, yang aku kumpulin dari reward Oriflame, yaitu double cash awardnya Oriflame, dari bonus bulanan yang pastinya akan selalu ke upgrade jadi lebih banyak setiap bulannya gitu teman-teman. Makasih banyak ya udah dengerin sharing dari aku. Semoga jadi motivasi kalian, semoga sharingku bermanfaat, semoga sharingku bisa kalian dengerin dengan jelas gitu. Makasih teman-teman, dadah, sampai jumpa di selanjutnya.